بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أحبة في الله جماعة صلاة maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah dengan izinnya kita semua masih bisa dipertemukan kembali di masjid ini, di rumah ini. Setelah kita menegakkan salat maghrib secara berjamaah dan kita memohon berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salat maghrib yang sudah kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun melanjutkan dengan talabul ilm, dengan duduk di rumah ini, dengan duduk di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala balasan yang terbaik, dan semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan bermanfaat pula untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan. Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai dengan datangnya hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga selalu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan
tentang perang Badar Al-Kubra. Namun sebelum kita menceritakan tentang alur cerita peperangan Badar Al-Kubra, di sini ahibba fillah rahimakumullah jami'an, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara al-muhajirin dan ansar, maka kemudian Rasulullah SAW pun mengikat mereka dengan perjanjian antara muhajirin dan ansar, antara kaum muslimin itu sendiri, yang mana Rasulullah SAW di Madinah sebagai pemimpinnya, sebagai pemimpin mereka. Mereka harus selalu mentaati apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh melanggar. Kemudian habba fillah rahimakumullah jami'an, begitupun di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di Madinah itu bukan hanya kaum muslimin itu sendiri. Di Madinah di dalamnya terdapat 3 golongan. Yang pertama golongan yang beriman, itu kaum muslimin, kaum ansar. Kemudian di antara mereka pun ada yang masih dalam kekafirannya. Kemudian yang ketiga itu golongan munafik. Golongan munafik ini yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah raisul munafik, yang kepalanya, ketuanya orang-orang munafik. Dan kemudian di Madinah pun terdapat kaum Yahud, orang-orang Yahudi yang mereka menempati di Madinah. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat mereka pun dengan perjanjian. Lalu kemudian habba fillah rahimakumullah jami'an, Quraisy mereka sudah berada di Makkah. Quraisy, kaum kafir Quraisy, mereka sudah tidak bertemu kembali dengan sanak familinya, sanak keluarganya, karena mereka yang muslim hijrah ke Madinah. Namun akan tetapi mereka tetap bagaimana caranya untuk memberikan perilaku yang tidak benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang berada di Madinah. Habba fillah rahimakumullah jami'an, mereka terus berpikir bagaimana caranya. Padahal sudah jauh dengan mereka. Sampai-sampai kemudian di antara para sahabat itu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malamnya selalu menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada kaum muslimin untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 39. Agar mereka kaum kafir Quraisy mengetahui bagaimana kekuatan kaum muslimin. Karena pada mulanya selama 13 tahun lamanya Nabi SAW berada di Makkah menyampaikan dakwah tauhid tanpa perlawanan. Padahal bagaimana perilaku orang-orang kafir Quraisy terhadap
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun mereka memaafkan, mereka tetap bersabar terhadap perilaku orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan setelah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan izin kepada mereka, memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berperang, agar mereka tahu bagaimana kaum muslimin kekuatannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan izin kepada orang-orang yang telah dizalimi. Karena bagaimana kaum muslimin selama 13 tahun lamanya berada di Makkah, mereka dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. 3 tahun Nabi SAW menyampaikan dakwah secara sirriyah. Nah, 10 tahun itu. Dari mulai begitu Nabi SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka mulai dari saat itulah orang-orang kafir Quraisy selalu mengintimidasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalangan para sahabatnya untuk hijrah yang pertama kali ke Habasyah. Sampai kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk menyembunyikan keimanannya, untuk menyembunyikan keislamannya. Maka begitu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya untuk berperang karena dahulu mereka telah dizalimi. Sampai begitu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah berada dan meninggalkan Makkah, sudah berada di Madinah dan sudah meninggalkan Makkah. Namun mereka tetap orang-orang kafir Quraisy tetap dalam kondisi mereka agar bisa mengembalikan kaum muslimin kembali ke Makkah. Kemudian ahibba fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan masih tetap di surat Al-Hajj ayat 41 tentang tujuan daripada diizinkannya berperang. Karena setelah ini ketika Nabi SAW di Madinah ini, dari mulai tahun kedua Hijriyah sampai dengan tahun ke-9 Hijriyah, semuanya peperangan. Semuanya peperangan. Sampai kemudian berakhir pada peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah SAW nanti di sini disebutkan menuliskan surat kepada kerajaan-kerajaan yang ternama pada saat itu agar mereka tunduk patuh kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habba fillah rahiman rahimakumullah jami'an. Tujuan dari berperang itu untuk memberantas kebatilan, untuk memberantas kezaliman, dan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Inilah di antara tujuan mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Ahibba fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Dan sebelum perang Badar Kubra, di sini ada yang namanya al-ghazawat was-saraya.
ada yang namanya perang, ya, dan ada yang namanya saraya. Kalau ghazawat itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bersama mereka. Ikut dalam peperangan tersebut. Walaupun keduanya hampir sama, ya. Secara prakteknya itu antara ghazawat dan saraya itu hampir sama. Namun perbedaannya, kalau ghazawat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Kalau saraya itu pasukan yang mana di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ikut, tapi mengutus sahabatnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ikut dan mengutus para sahabatnya. Itu kalau saraya. Ya. Lebih tepatnya disebutkan di sini al-ghazwa al-ma'rakah allati syaraka fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi bi qiyadatihi wa qad intasara al-muslimuna fi kafatil ghazawat bi istithna' ghazwat Uhud. Jadi kalau perang ghazwa itu peperangan yang mana di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut serta dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi komandannya, yang menjadi pemimpinnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin memenangkan seluruh peperangan kecuali dalam perang Uhud. Kecuali dalam perang Uhud. Sedangkan sariyah, jamaknya saraya, itu pasukan yang di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengikutinya. Tidak ada bersama mereka. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mengutus para sahabatnya. Adapun peperangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan peperangan yang terjadi di masa beliau sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka di sini terjadi beberapa asbab, beberapa sebab-sebab yang memicu terjadinya peperangan. Di antaranya untuk mempertahankan eksistensi kaum muslimin, untuk mempertahankan kekuatan kaum muslimin dan mencegah terjadinya serangan yang akan terjadi di Madinah. Kemudian habba fillah rahiman rahimakumullah jami'an, dan di antara ghazawah, peperangan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut andil di dalamnya, yang menjadi pemimpin dalam peperangan tersebut, disebutkan di sini ya, dimulai dari tahun kedua Hijriyah, yaitu namanya perang Abwa. Saya sebutkan terlebih dahulu nama-nama peperangan ini, yaitu perang Abwa atau perang Wadan, terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriyah, sebelum perang Badar Kubra nanti. Kemudian yang kedua, Ghazwah Buat. Ghazwah Buat terjadi pada bulan Rabiul Awal di tahun kedua Hijriyah. Tempat perangnya, tempat ghazwahnya, kalau yang pertama tadi Abwa, tempat perangnya namanya Wadan. Tempat perangnya namanya Wadan. Kalau yang kedua tadi Buat,
Perang Buat, tempat perangnya yaitu di Buat. Kemudian yang ketiga, Ghazwa Al-Ushairah. Ghazwa Al-Ushairah terjadi pada bulan Jumadal Ula di tahun kedua Hijriyah. Nama tempat perangnya Al-Ushairah. Kemudian yang keempat, perang Safawan atau juga disebut dengan Badar Ula. Karena perang Badar itu ada perang Badar pertama Ula, kemudian perang Badar Kubra, sampai kemudian perang Badar akhir. Terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriyah. Jumadil Akhir tahun 2 Hijriyah. Di tempat ghazwa, di tempat peperangan yang namanya Safawan. Nama tempatnya. Kemudian baru masuk pada yang kelima, perang Badar Kubra, yang nanti insyaallah akan kita ceritakan tentang peristiwa peperangan tersebut. Perang Badar Kubra terjadi pada bulan Ramadan, sama di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah. Kalau tadi Badar Ula di tahun kedua Hijriyah di bulan Jumadal Ula. Kemudian berikutnya adalah perang Al-Qudar dari Bani Sulaim. Itu terjadi di bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Nama tempatnya Qarqaratul Qudar. Kemudian yang ketujuh, perang Bani Qainuqa. Perang dengan kaum Yahud, Bani Qainuqa. Terjadi di bulan Zulhijjah tahun kedua Hijriyah. Di bulan Zulhijjah tahun kedua Hijriyah. Nama tempat peperangannya Qarqaratul Qudar. Kemudian yang kedelapan, Ghazwah atau perang As-Sawiq yang terjadi pada bulan Zulhijjah tahun kedua Hijriyah. Kemudian yang kesembilan, Ghazwah Dhi Amr. Ini terjadi di bulan Muharram tahun ketiga Hijriyah di tempat Dhu Amr. Kemudian berikutnya Ghazwah Al-Far'u dari Buhran, terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun ketiga Hijriyah di tempat Buhran. Baru kemudian yang ke-11, Ghazwah Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah di tempat Jabal Uhud. Kemudian ahibbillah rahimakumullah jami'an, yang ke-12, Ghazwah Hamra'ul Asad terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah di tempat Hamra'ul Asad. Berikutnya Ghazwah Bani Nadhir. Ghazwah Bani Nadhir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah. Terjadi di tempat pinggiran Madinah Munawwarah, dekat dengan Madinah Munawwarah. Kemudian berikutnya yang ke-14, Ghazwah Badar Al-Akhirah. Perang Badar Al-Akhirah atau Al-Maw'id terjadi pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah di tempat Badar. Kemudian yang ke-15, Ghazwah Daumatul Jandal terjadi pada bulan Rabiul Awal di tahun ke-5 Hijriyah di tempat peperangan bernama Daumatul Jandal. Kemudian yang ke-16, Ghazwah Bani Al-Mustaliq, itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriyah di tempat yang bernama Al-Muraisi. Kemudian yang ke-17,
Ghazwah Ahzab atau perang Khandaq yang lebih dikenal dengan perang Khandaq. Itu terjadi di bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriyah di tempat Madinah Al-Munawwarah. Kemudian berikutnya yang ke-19 yaitu Ghazwah Bani Lihyan. Ghazwah Bani Lihyan terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriyah di tempat Gahran, di tempat peperangan yang bernama Gahran. Kemudian yang ke-20 Al-Hudaybiyah. Yang ke-20 Al-Hudaybiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriyah. Di tahun ke-6 Hijriyah di tempat yang bernama Hudaybiyah yang nanti terjadi di dalamnya As-Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai di Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ya. Kemudian habba fillah rahiman rahimakumullah jami'an, berikutnya yang ke-23 yaitu yang ke-21 afwan, Ghazwah Dziqarad. Ghazwah Dziqarad terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah di tempat yang bernama Dzuqarad. Yang ke-22 Ghazwah Khaybar, perang Khaybar, terjadi pada bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriyah di tempat yang bernama Khaybar. Berikutnya Ghazwah Fathu Makkah. Ya. Ghazwah Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan di tahun 8 Hijriyah di tempat Makkah Al-Mukarramah. Kemudian habba fillah rahimana rahimakumullah jami'an, berikutnya adalah Ghazwah Hunain. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-8 Hijriyah di lembah Hunain. Berikutnya Ghazwah Taif terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-8 Hijriyah di Taif. Dan yang ke-27 Ghazwah Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriyah di tempat yang bernama Tabuk. Dan habba fillah rahiman rahimakumullah jami'an, jumlah peperangan atau ghazawat ya, itu sekitar 27 ghazwah. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan 26 ghazwah. Sebagian lainnya berpendapat jumlahnya ada 18 ghazwah. Namun pendapat yang rajih adalah pendapat dari Ibnu Hisham rahimahullah ya, tentang jumlah peperangan atau jumlah ghazawah yang mana diterjuni langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 27 ghazawat. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat perang secara praktis bersama kaum muslimin dalam 9 ghazwah, dalam 9 peperangan. Kemudian habba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya. Berikutnya adalah tentang sariyah atau saraya jamaknya. Yang tadi pengertian sariyah atau saraya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan tentang personil, tentang pasukan. Sariyah itu ada sampai 100 sampai 500 personil. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya. Kenapa disebut saraya atau sirriyah? Karena habba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, mereka secara tersembunyi berjalan di malam hari
agar tidak diketahui oleh musuh. Walaupun pada akhirnya, kalau akhirnya mereka bertemu, terjadi peperangan, pertumpahan di antara keduanya, dan mana yang menang dan mana yang kalah. Itu Sariyah. Sedangkan tentang Sariyah disebutkan di sini yang pertama Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Sariyah Ubaidah bin Al-Harith, Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sariyah Abdullah bin Jahsh, kemudian Sariyah Umair bin Adi, kemudian yang ketujuh Sariyah Salim bin Umair. Sekitar kurang lebih ada 73 sariyah yang mana Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk mengintai musuh. Dan jumlah yang terbanyak yang diutus oleh Rasulullah SAW pada sariyah ini dengan 3.000 pasukan. Dengan 3.000 pasukan sariyah. Ahibba fillah, rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian masuk pada pembahasan perang Badar Al-Kubra. Sebab terjadinya perang Badar Al-Kubra, jadi sudah saya sampaikan tentang beberapa ghazawat. Di dalamnya ada perang Badar Ula. Ada perang Badar Ula. Atau disebut di sini tentang Ghazwa Al-Ashirah. Disebabkan kafilah dagang Quraisy. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan dihadang oleh kaum muslimin, oleh kaum muhajirin. Karena mereka kaum muhajirin ketika hijrah dari Makkah ke Madinah tidak membawa apapun, harta benda mereka tinggalkan. Lalu kemudian Nabi SAW mendengar bahwa mereka kafilah dagang Abu Sufyan ini telah bertolak dari Syam akan menuju ke Makkah, akan pulang. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk mencari kabar tentang keberadaan perjalanan mereka. Maka kemudian mereka pun mengetahui bahwa kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dan pasukannya ini yang akan beranjak ke Makkah, bersamanya ada 1.000 ba'ir, unta. Ada 1.000 unta dan harta kurang lebih ada 5.000 dinar emas. Maka kemudian dan di antara penjaganya, kafilah penjaga Abu Sufyan ini antara ada 40 orang laki-laki. Maka kemudian ini menjadikan suatu fursah, suatu kesempatan bagi kaum muslimin untuk menjegal mereka, untuk menjegal mereka, untuk mengambil harta benda milik mereka. Nah, kabar tersebut terdengar oleh Abu Sufyan dan kafilahnya. Maka kemudian Abu Sufyan dan kafilahnya itu tidak melewati jalan yang biasa mereka lewati. Sampai akhirnya Abu Sufyan itu mengirim utusannya untuk segera ke Makkah
memberitahukan bahwa Muhammad dan pasukannya akan menangkap mereka. Kemudian habba fillah rahimakumullah jami'an, apa yang terjadi di Makkah ketika mendengar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan akan dihentikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya mereka pun seperti Abu Jahal, kemudian dan di antara kaum kafir Quraisy yang lainnya kecuali Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Mereka mempersiapkan pasukan yang begitu sangat besar. Kurang lebih ada 5.000 pasukan. Mempersiapkan pasukan yang besar untuk berperang dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Akhirnya habba fillah rahimakumullah jami'an. Tadi kan Abu Sufyan tidak sampai berhadapan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kabar berita bahwa Abu Sufyan tidak sampai dijegal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kabarnya telat. Datang beritanya itu telat. Jadi begitu pasukan kaum kafir Quraisy sudah beranjak ke Badar, baru ada utusan. Abu Sufyan sudah selamat sama kafilah dagangnya, nggak jadi dibegal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya kemudian yang tadi jumlahnya 5.000 itu saling berdebat satu sama lainnya. Abu Sufyan dan kafilahnya sudah selamat, sudah kita balik lagi. Ngapain kita lanjutkan lagi? Ya. Tampillah Abu Jahal. Tampillah Abu Jahal yang mengatakan, untuk apa kita balik lagi? Kita buktikan mana yang lebih kuat. Apakah mereka ataukah kita? Kita akan berpesta nanti di Badar. Kata Abu Jahal. Yang 2.000 enggak menuruti apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Balik. Ya. Karena apa? Habba fillah rahimakumullah jami'an, yang dihadapi oleh mereka itu saudara sendiri, ya, saudara sendiri. Maka diantara mereka yang 2.000 itu balik, ya, yang 3.000 beranjak, berangkat mereka ke Badar. Kemudian habba fillah rahimakumullah jami'an, untuk kelanjutannya insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang perang Badar Al-Kubra ini. Wallahu ta'ala a'lamus shawab. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.